Komen dari Unisa 88, layak banget si Luis Prasetyo ada di kerangkeng besi penjara, tukang menghujat katanya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas mengenai tuduhan-tuduhan atau gosiper-gosiper sebelah nih yang mengatakan katanya ketika saya tidak membuat konten atau tidak upload video selama sebulanan lebih, katanya saya dipenjara lah, katanya saya kena narkoba lah, katanya saya kena penyakit keras lah, dan bla 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 bla. Tapi yang lucu kok seneng banget ya kalau misalnya saya mendapatkan celaka. Tapi ya saya kali ini akan meluruskan nih pandangan-pandangan ini dan saya akan membacakan beberapa komen yang memang harus saya bacakan dan kemudian saya akan menjelaskan dengan baik ya guys ya. Oke, yang pertama curiga atau tuduhan, kecurigaan atau tuduhan yang mengatakan bahwa saya sedang sakit. Nah ini komentar ya, komentar dari Selowardana. Kalau mukanya menghitam biasanya kena penyakit hati, hepatitis, komplikasi corona, isolasi mandiri, gudang penggorengan kerupuk. Wajah si Prasetyo sepertinya orang menderita penyakit berat. HIV mungkin karena mereka hobi main belakang. Ada yang bilang saya HIV, ada yang bilang saya kena penyakit hati, ada yang bilang saya sakit dan lain-lain karena sebulan gak bikin konten. Tapi jujur ya, pasti kalian kangen nih sama saya, cari-cari sampai sebulan gak ada, kalian sudah bicarain saya guys. Jadi gini, sebulan gak ada ini bukan karena saya sakit. Kalau saya sakit, buncit saya pasti udah turun nih guys. Tapi ini walaupun saya udah lari tiap hari nih, tiap hari saya lari, tapi nggak turun-turun juga nih buncit. Dan saya memang sebulanan nggak upload video itu bukan karena saya sakit. Saya sehat walafiat, lahir batin loh jinawi guys. Nah apalagi ketika saya dituduh HIV guys. Tenang aja, istri saya cuman satu. Sebelum punya istri juga saya nggak nakal guys, nggak pernah yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Istri saya cuma satu, nggak 4 atau bahkan 19 atau 25 atau 30. Saya nggak suka ganti-ganti pasangan, saya setia. Bahkan di ajaran Kristen sendiri kan hanya beristrikan satu doang, nggak boleh banyak-banyak. Nah yang mesti dicurigai kalau sakit ini nih yang punya pasangan banyak nih, yang ganti-ganti mulu, yang mungkin yang kalau udah bosan cari lain karena mungkin istrinya udah turun mesin. Nah itu yang mesti dicurigai. Masuk curigain saya sih. Oke, yang kedua katanya saya di penjara. Komen dari Unisa 88, layak banget si Luis Prasetyo ada di kerangkeng besi penjara, tukang menghujat katanya. Terus juga Yuni Wahyuni, moga nggak keluar-keluar di penjaranya. Luis itu kan suka hujat muslim, pantas dibui. Nah, ini orang-orang pikir saya dibui atau di penjara karena suka menghujat. Nah, teman-teman coba cek lah video saya itu bagian mana sih yang menghujat Islam atau menghujat ajaran-ajaran Islam. Coba cari di video saya, nggak ada. Kenapa? Sebab saya memang tidak menghujat ajaran Islam. Lalu apa yang saya lakukan dalam video-video saya? Yang saya lakukan adalah saya meluruskan ustadz-ustadz yang menghujat Kristen. Paham? Sebenarnya yang layak dibui siapa? Ya mereka yang hujat Kristen, yang menghujat Tuhannya orang Kristen, yang suka provokasi dan lain-lain, itu yang harusnya dibui dong. Masa saya yang meluruskan harus dipenjara? Bahkan nggak ada kok saya menghina Islam dan lain-lain. Sekarang gini leh, kalau misalnya Al-Quran Anda, terus juga nabinya Anda, terus juga apalagi agama Anda dihujat atau dijelekkan atau dihina, apa yang akan Anda lakukan? Pasti harusnya diluruskan dong. Oh di kitab kami nggak gini, oh di kitab kami nggak gitu, harusnya gitu, bukan demo penjarain dia. Karena itu kan nggak akademis guys. Kalau misalnya ada saya serang Al-Quran Anda, jelaskan Al-Quran tuh nggak gini gitu harusnya. Itu yang saya lakukan.
Ustadz Anda menjelekkan Alkitab, lalu saya bilang, dalam Alkitab nggak gitu. Masa gitu saya dibui sih? Yang dibui dia yang menghina ajaran Kristen dong harusnya. Ya kan? Nah, jadi tuduhan yang kedua mengenai saya di penjara jelas keliru. Memang dalam video terakhir saya kan agak remang-remang nih guys. Terus di belakangnya juga kayak ada penjara begitu ya. Padahal itu kusen pintu guys. Terus juga itu lighting di belakang saya itu, saya lagi tes lighting. Tapi ternyata jadinya remang-remang. Makanya dipikir saya di penjara gitu. Logikanya aja lah. Emangnya di penjara bisa bawa barang elektronik, pakai HP, ngevlog, terus ngedit, pakai baju blaze begitu. Terus ada lighting di belakangnya, kemudian upload video. Emangnya bisa di penjara? Ya enggak dong, nggak mungkin bisa. Itu sebenarnya di dalam gereja tuh. Tapi ya karena lightingnya, saya mau setting lighting ya supaya agak pro-pro dikit, tapi ternyata yang ada malah remang-remang. Yang ketiga, katanya saya kena narkoba dan juga di tempat rehabilitasi narkoba. Dari Mu'alaf Musa Channel, narkoba mungkin adik. Sinyo Saputra, Prasetyo kena narkoba coy. Dan juga Hidayah Mu'alaf Channel, tempat rehab narkoba menurut gua. Narkoba? Anda nggak salah tuduh saya kena narkoba. Gini lah, ngerokok aja saya nggak guys. Dari kecil saya nggak ngerokok. Adik saya nggak ngerokok. Adik saya kan ada dua tuh. Dua-duanya nggak ngerokok. Bapak saya nggak ngerokok. Terus juga nggak pernah miras, minum miras. Nggak pernah dugem. Kena narkoba dari Hong Kong. Kalau kena narkoba nih guys, nggak mungkin saya bicara bisa berdasarkan data. Kalau kena narkoba itu menurut saya nggak akan saya bicara secara sistematis. Yang kena narkoba siapa? Yang kena narkoba itu yang kemarin itu teriak-teriak katanya suruh bunuh Ahok. Ternyata pakai peci, pakai baju-baju putih, pakai baju-baju ustadz. Ternyata produksi narkoba sekarang dibui guys. Orang yang kena narkoba pasti akan menggantungkan hidupnya terhadap narkoba. Kalau nggak pakai narkoba, maka dia tidak akan bisa hidup. Tapi sorry, itu tidak ada dalam hidup saya. Sebab saya menggantungkan hidup saya hanya di dalam tangannya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memiliki hidup, yang memberikan janji pengharapan kepada semua orang. Dan untuk teman-teman semuanya yang suka produksi narkoba, yang make narkoba, ingat Tuhan Yesus itu mengasihi kalian. Tinggalkan itu semuanya, gantungkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah yang bisa menyelamatkan kita. Ya mudah-mudahan ini menjawab tuduhan-tuduhan miring tentang saya yang katanya sakit, yang katanya di penjara, yang katanya kena narkoba guys. Karena ketiga-tiganya nggak benar. Lalu kenapa sih kok saya nggak upload video selama sebulan? Saya kan juga punya keluarga nih guys. Saya punya pekerjaan lain, saya punya kesibukan. Ya tentunya saking sibuknya nggak bisa ngupload video. Lagi banyak kerjaan banget. Tapi ya terima kasih lah teman-teman udah merindukan saya. Dan saya kembali untuk terus meluruskan pengajaran-pengajaran yang salah yang dituduhkan sebelah kepada orang Kristen. Terima kasih Luis Prasetyo sini guys. God be with you.